orang itu sebelum masuk surga, oleh Rasulullah SAW dipersilahkan minum dulu di telaga Kautsar. Sekali minum, enggak akan haus selamanya. Siapa yang diperkenankan minum? Orang yang iman, senantiasa menjaga wudu, senantiasa menjaga sholat. Dan syaratnya tidak bid'ah. Itu di hadis Bukhari, di hadis Muslim. Syaratnya tidak bid'ah. Jadi begini, Kanjeng Nabi itu bilang pada sahabat, nanti umat saya akan saya panggil semua. Kemarin, sini, mari. Ayo minum telaga Kautsar. Lalu sahabat nanya, Nabi, kalau panjenengan kenal dengan kami, maklumlah, menghari-hari bareng-bareng dengan sahabat. Tapi bagaimana sampean memanggil orang-orang misalnya, memanggil umatmu yang dari Indonesia, memanggil umatmu yang dari jamaah sabilillah. Apa sampean kenal pada mereka? Jamaah sabilillah, apa sampean kenal? Terus Nabi bilang, umatku ono tondone, wajah ini bercahaya, tangan kaki bercahaya, karena setiap saat kena air wudu. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Itu hadis Bukhari Muslim. Nanti umatku dipanggil di hari kiamat itu dengan ciri-ciri wajah bercahaya, tangan kaki bercahaya, bekas terkena air wudu. Nah, ketika ada orang wajahnya murub, tangannya murub, kakinya murub, umatnya Nabi kan dipanggil, mas, sini mas. Nas, ayo, minum. Ternyata malaikat menghalang mereka. Kau oleh. Nah, terus Nabi ya bengok-bengok. Umatku, itu umatku. Apa jawab malaikat? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Muhammad mendengar zaman gak weruh. Mereka itu bikin fitnah. Enggak rajin sholat, enggak bisa. Rajin sholat, rajin wudu, tapi suka bikin bid'ah, juga enggak bisa. Plus yang enggak bisa datang ke telaga Kautsar itu orang yang keras kepala. Temannya sudah minta maaf, memberi klarifikasi, sampai ampun mas, maaf, teman mau kayak rakate. Orang punya karakter kaku begini ini, diancam Nabi enggak bisa datang ke telaga Kautsar. Makanya ulama-ulama tetap menganjurkan, ayo jangan ikut sempalan-sempalan. Dulu Rasulullah SAW mengajarkan Islam kepada sahabat dan ahlul bait. Diajarkan umum Islam itu aja sudah. Lalu tahu-tahu ada yang nyempal khawarij. Dengan ciri suka mengkafir-kafirkan kelompok lain. Tapi arus besar umat Islam itu tetap model sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ahlul bait, begitu. Nah, Nabi tidak mengajarkan model khawarij. Beda titik kafir. Ini paham model seperti itu, Nabi enggak memberi contoh. Itu contoh bid'ah. Udah, arus besar jangan lagi muncul Syiah. Hanya menerima Islam yang dari ahlul bait. Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Hasan, Husain, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Selain itu enggak bisa diterima. Bohong kabeh. Padahal Nabi menganggap Abu Bakar jujur, Umar baik, Faruk mampu membedakan antara hak dan batil. Utsman juga baik. Saking baiknya Utsman sampai 2 kali diambil menantu Rasulullah SAW. Dapat sebutan Dzunnurain. Memiliki 2 cahaya. Karena pernah 2 kali menikahi putri Rasulullah SAW. Nah, Nabi menilai sahabat itu baik-baik. Tapi orang Syiah menilai sahabat itu kurang ajar, khianat semua. Penilaian terhadap sahabat seperti itu, seperti Syiah, enggak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang begitu berarti nyempal. Karena enggak cocok dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Lalu Islam jalan tetap arus besar. Islam yang akhirnya menyebut diri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Terus muncul lagi golongan Qadariyah, golongan Mu'tazilah, takdir gak ono takdir. Njongor ya salahmu, bener ya benermu, gak ono takdir ya pengen. Padahal ayat Qur'annya enggak begitu. Ayat Qur'annya wa ma tasyauna illa ayyasha Allah.
jangankan berbuat, jangankan apa. Berkehendak pun kamu tidak bisa. Kecuali Allah menghendaki. Terus dalam ayat lain, Qul kullum min indillah. Katakan Muhammad, semuanya ini terjadi dengan kehendak Allah. Muhammad, malaikat pun gak bisa memberi syafaat. Wali gak bisa mengeluarkan karamah tanpa izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Gak ada yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah. Nah, jadi keyakinan kita, manusia wajib ikhtiar semaksimal mungkin. Hasilnya kayak apa? Itu kehendak Allah. Itu yang ajaran Nabi, Islam pada umumnya. Ahlus sunnah wal jamaah. Mu'tazilah lain. Kak mas, salah ya salahmu, bener ya benermu, kausum takdir. Ini bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, lalu jalan, agama ini jalan. Terus muncul lagi golongan, ada soibah, macam-macam. Ada golongan-golongan tasawuf yang menyimpang. Yang penting jeruni, yang penting hakikat. Gak perlu sholat, gak perlu syariat. Padahal Nabi gak mengajarkan seperti itu. Nah, supaya kita gak masuk kategori ahli bid'ah, tetap ikut arus besar kaum ahlus sunnah wal jamaah. Dan bisa dicek semua sikap ahlus sunnah, semua fatwa ahlus sunnah mesti merujuk kepada Al-Quran atau sunnah. Enggak ada satupun yang menyimpang dari Al-Quran dan sunnah. Perkara ada perbedaan kecil-kecil wajar. Jangankan ulama jumlahnya ribuan. Orang serumah ini loh, beli TV baru. Ini diletakkan di mana, itu aja beda pendapat ya. Jarene ibu nek ruang keluarga wae biar semua iso nonton. Jare bapak nek ruang tamu cek iso pamer sugih. TV ini anyar. Jare anak sampean teng kamar kula mawon kali nonton bal teng kamar. Kadang lima kepala lima pikiran. Apalagi ribuan ulama secara umum sama. Perkara ada kecil-kecil beda harap maklum. Pun saya kira cukup. Ini hadis ini tentang klarifikasi. Saya juga mengklarifikasi. Karena yang kitab saya ini tulisannya falyaqul. Padahal seingat saya di kitab induk tulisannya bukan falyaqul tapi falyaqbal. Jadi yang benar ini. Ini pas ini. Saya mengklarifikasi tentang hadis yang isinya juga tentang klarifikasi. Ini jeruk mangan jeruk.